Japan. Hai guys, welcome back to Drive Lounge. Hari ini kita akan review mobil. Mobilnya apa? Nah, ini mobilnya. Ya, bukan mobil yang seperti kita review seperti yang sudah dimodif atau yang beda. Tapi ini juga termasuk mobil yang jarang lah, soalnya bukan dijual resmi di Indonesia. Benar. Benar kan? Benar. Oke. Kira-kira apa nih Sky? Mobilnya nih Sky, biar penonton tahu nih kira-kira nih. Mungkin buat orang yang nggak tahu kelihatannya Honda, tapi Honda apa? Ini adalah Honda Odyssey. Apa itu Honda Odyssey? Itu adalah Honda yang Honda buat untuk lawan untuk Alphard, Elgrand dan lain-lain. Iya, kelasnya kayak sebenarnya buat luxury car gitu ya Sky ya. Luxury car, MPV lah ngomongnya di MPV, Jepang. ya. MPV. Tapi ini lebih ke untuk yang buat mau nyetir sendirian lah, soalnya shape-nya lebih untuk self driving lah. Dulu orang suka karena modelnya kayak ceper banget, slick gitu ya. Tapi memang ya peluru pas gitu. ini mobil pernah kayak keluar zaman itu memang semua mobil keren lah. Lumayan sih ya. Soalnya compare ke generasi sebelumnya itu memang shape-nya beda jauh lah, total Iya jauh sih. lah. Yang dulu kayak Luxio ya, kotak gitu ya. Kayak agak kotak-kotak, Iya, tapi agak pas ini kotak-kotak keluar langsung shape-nya kayak wah gitu Iya, lah. iya. Oke, ini Honda Odyssey tapi yang trimnya Absolute nih. Ya, yang Absolute. Nah, apa itu Absolute? Nah, Absolute itu tipe tertinggi di Odyssey dan itu yang versi sporty lah. Betul. Nah, perbedaannya itu mesinnya itu kan dia K24 nih. Yang biasa orang suka nge-swap ya sekarang ya, suka swap mesin K24, tapi ini K24A nih yang versi mesin JDM-nya. Terus transmisinya kebetulan yang ini yang 5 speed automatic, kalau yang ATPM itu CVT biasanya. Bukan ATPM sih lebih tepatnya, yang versi luxury lah. Oh, nggak masuk di ATPM juga ya? Odyssey yang itu ya, RW1 ya? Kayaknya masuk loh. Masuk ya? Masuk, tapi bukan yang Absolute kayaknya. Enggak, yang masuk RB3. Oh, yang masuk RB3 ya? RB1, Yang setelah RB2 ini ya? enggak ya? RB21. Yang Oke, setelah maaf, ini ya? maaf. Berarti terima kasih kameramen udah kasih tahu. Gue juga sebenarnya nggak terlalu paham ya. Yang Soalnya ini mobil jarang lah, makanya nggak gitu iya, terlalu paham bener. lah. Yang ini pokoknya yang Absolute. Terus Tapi setahu saya, itu yang versi luxury, itu transmisinya semua itu CVT lah. iya, Kalau CVT. yang Absolute baru Absolute versi lebih Matic. sportinya sedikit lah ya, lebih enak. sama Oke. mesinnya lah. Padahal mesinnya sama, K24, cuman mereka bedain horsepower-nya aja. Iya, benar. Oke, kita mulai dulu dari eksterior kali ya. Perbedaannya apa nih Odyssey sama yang Absolute sama yang biasa? Ya, dari Dari depan dulu lah, dari depan dulu. oke lah. Dari depan kita bisa lihat ini ada body kit ya. Betul, ada Bukan add-on. add-on ya, ini asli dari Pabrikan. jadi Iya. bukan aftermarket. Bukan aftermarket. Atau yang cetak-cetak. Benar. Ini cara bedain Absolute sama yang luxury ini dari Ada add-on. ada add-on. Sama gue koreksi, bumpernya beda Sky. Ini ya. Bumpernya kalau yang luxury nggak ada fog lamp. Nggak ada fog lamp, Nggak ada fog lamp, dia lihat ini. gitu rata doang gitu. Ya Depannya overall sih sama sih. sama. Cuma beda dari Iya. bumper sama body kit lah. Tapi yang ikonik dari Odyssey itu lampunya itu biru ya. Ada Biru. biru-birunya ya. Kalau nggak salah yang setelah ini RB3 udah nggak ada biru. RB3 udah nggak ada. Udah langsung semuanya standar lah. Standar gitu. Oke, kita coba masuk ke samping kali ya. Oke. Dari samping velgnya juga beda ini. Ini ring 17. Ring 17. Kalau nggak salah yang biasa itu 16 atau 15 ya. Intinya 16. beda desain lah. Sama bedanya kalau ini kan masih kayak multi spoke gitu ya, spoke-nya banyak jadi lebih sporty. Kalau yang biasa itu ntar gue masukin deh di foto itu simple gitu desainnya, simple. kayak lebih kayak ya kayak nggak nunjukin Lebih luxury kerennya. lah. Iya, lebih ke luxury lah. Iya benar. Oke, terus di samping coba kameramen ke sini. Oke, dan sekarang kita di samping dan kelihatan lagi
Ini ada body kit untuk menunjukkan ini Absolute dan ada trim tapi Tulisannya Solute doang, nggak ini ada AC Absolute tapi ini mungkin udah kelamaan jadi udah pecah ya. Jadi udah kena batu apa? Coba dicolong apa gimana? makanya A-nya cuma hilang anjir. tulisnya Solute, harusnya Absolute. Absolute. Harusnya Absolute juga kelihatan Solute-nya doang. Gimana nih? Terus Tapi maklum lah ini udah mobil. iya. Udah tua jadi ya Maklum lah ya. maklumin lah guys. Udah jalan jauh juga di mobil. Nanti kita ngomongin lebih lanjut Kayak lah. lebih lanjut. Terus ya ini velgnya juga sama ya kayak di depan ya. Speknya kebetulan offset dan lebarnya sama. Bannya kebetulan kayaknya udah diganti. Ini pakai Michelin Primacy. Emang buat nyaman ya. Speknya 215 5517. Dan dari sini kelihatan lagi ada sunroof. Ini juga salah satu ciri khas Odyssey lah. Odyssey. Ada sunroof di depannya. Buat ini mejeng kan biasanya. Kapan lagi mobil ini BTW ini mobil 100 jutaan guys, nggak nyampe 200 juta. Kalian bisa dapat mobil yang bisa dibilang oke lah, nggak kenceng-kenceng banget, tapi juga ada sportnya dapat, terus menang sunroof juga dapat ya. Bisa Dan ini sunroof ori ya, bukan pasang sendiri ya. Bukan pasang-pasang aftermarket guys. Jadi ini emang benar-benar ori dari pabrik lagi. dari pabrik dapat. Oke. Samping cukup kali ya Sky ya? Cukup. Kita ke belakang yuk, ke belakang. Oke, nah sekarang kita di bagian belakang. Kelihatannya sih lagi dari apa body kitnya lagi. Body kitnya beda. Tapi jujur ini kondisinya bukan yang terbaik ya guys. Mohon maaf nih. Lihat aja nih bumpernya belang sama kap mesin. Ya, tapi guys, untungnya sih masih karena kaleng ini ya. mobil juga mobil harian jadi ya agak gini lah. Ya kondisi. begitulah, nggak tahu nih nubruk apaan gitu kan, dicat gitu kan. Lihat aja nih, ini bumper sama tutup ininya towing aja warnanya belang guys. Kalau kalian lihat, gila. Terus yang membedakan itu kalau Absolute gitu ya ada badging ya, ada Nih, Absolute. ada Absolute lagi. Odyssey di sini. Terus yang paling keren plat nomornya JDM abis pendek. Sekarang bikin susah karena plat Indonesia kan panjang nih dapetnya kan. Potong lagi atau Tapi gimana kan. ini masih mending, bukan bener-bener yang bener-bener kotak. Iya bener gitu. Kalau gini mah misalnya panjang masih bisa tempel Masih bisa dikit samping. lah, Kalau yang iya. kayak GTR gitu bener-bener kotak tuh. Wah, Kotak kecil banget ya. Harus dipotong tuh. Ya. Tapi ya so far ya beginilah kondisi, namanya juga mobil tua ya. Ada belang-belangnya. Terus gue juga baru dapat info dari tempat kaca film kan, ini gue baru ganti nih kaca filmnya nih. Kacanya udah pernah diganti nih. Hah? Nggak ngerti, mungkin mobilnya pernah dibegal ya. Dipecah kacanya. Di-break-in. Iya, di-break-in, ada laptop kali di dalamnya. Gila. Gua rasa eksterior cukup kali ya. Cukup, mungkin interior. Mau interior dulu yuk. Yuk masuk. Oke, sekarang kita sudah di interior. Nah, dari perbedaannya lagi yang dari yang luxury sama Absolute kan, Absolute itu tipe sporty. Jadi ini kayunya dapat yang warna hitam. Kalau yang luxury itu dapatnya coklat. Dan Interiornya beige ininya. Warnanya ininya ini? beige. Bukan krim ya, beige cream gitu. Ya krim gitu deh. Beige cream sama ininya fabric hitam. Kalau yang luxury itu dapatnya kulit ya kalau nggak salah. Kulit sama iya kulit semua, terus ininya beige. Sama krim lah, kulitnya krim Iya, beige krim gitu lah. Emang beda trim gitu ya, beda peruntukan gitu lah. Iya, dia. udah didesain untuk satu untuk benar-benar buat luxury, satu lagi buat sporty banget sporty lah. Terus apalagi ya, head unitnya udah diganti nih. Ganti ya, Bukan gue yang ganti sih, tapi jujur ini jelek banget. Soalnya biasanya kalau nggak salah sini kosong kan. Harusnya ada jamnya, ada jam jamnya. gitu. Bisa ada dua, ada yang di atas ada kompartemennya untuk buka. Terus radionya di atas kecil gitu, atau yang masuk ke dalam gitu. Ada lagi yang masuk ke dalam gitu. Ya. Jadi ini nggak berfungsi. Ini lagi nggak berfungsi, tapi kayaknya sih, ya nggak bakal berfungsi juga sih kalau misalkan nggak pakai head unit standar sih. Ya, terus di sini ya lumayan lah kayak layaknya kayak mobil-mobil luxury. Ntar kalau kelihatan ada sinematiknya, di sini ada armrestnya. Tipikal mobil Tipikal, MPV ya, mobil semua MPV, ada. Terus space ininya luas banget space ya. compartment ya ini.
Terus ini bisa diturunin sebenarnya, tapi ada minuman, maaf. Ini mobil harian ya, bukan mobil showcar. Jadi ini ada biasa barang bisa turunin gitu kan? Bisa. Ini biar Jadi bisa, kayak Alphard gitu kan, ini bisa diturunin gitu. Jadi Terus bisa ini bisa taruh barang. ini bisa ke belakang depan gitu. Ini lu bisa naruh baseball bat buat gebukin orang. Nggak bercanda. Terus kebetulan ini interiornya udah di semi restore lah. Apa aja di restore? Plafonnya di restore, ganti. Terus Aslinya apa kayak gini? Atau aslinya warnanya ini, tapi bahannya beda bahan. ya? Kalau yang Honda itu dia lebih tipis tapi lebih padat. Kalau ini kan dia tuh masih ada mainnya, masih ada playnya kan. Terus shift knob-nya bagian sininya dicat. Tapi ininya kelupaan mungkin ya yang restore. Terus setirnya udah diganti. Oh, makanya kelihatan. Kulitnya udah diganti. Kulit baru. Ininya di restore, dicat, tombol-tombolnya. Oh, sebelumnya apa hancur ya? Sebelumnya parah sih. Terus lengket-lengket gitu. Oh, Cuma ini dicat. mobil juga bisa lengket ya? Nggak tahu gimana, mungkin abis makan gorengan pegang setir gitu kali ya. Saya Tangannya setahu buset. gua biasanya kan mobil Eropa tuh yang suka lengket-lengket. Iya, Jepang iya, jarang. iya. Harusnya sih enggak loh secara Enggak logika. kan? Terus kursinya udah di restore ya. Nanti gue masukin juga sinematiknya. Kursinya jadi yang di restore itu fabriknya, jadi joknya itu sampingnya itu kulit, tengahnya itu dia kain. Ya, inilah. Nah, yang kain itu dibersihin doang sih. Kainnya dibersihin, terus kulitnya diganti. Soalnya sebelumnya kan ya kayak kulit kan dia pasti baret-baret, terus retak-retak. Namanya juga umur. Namanya berumur. Apalagi bagian driver seat Driver. kan sering dipakai naik turun ya pasti hancur lah. Atau enggak menurut gua mungkin yang pakai yang nyetir celananya kayaknya ada silet kali ya, bisa robek-robek loh, nggak ngerti gue caranya gimana. Anyways, dari interior sih kayaknya itu aja ya. Nanti terus Oh, itu Speedo ya? Oh iya, speedonya. Kalau ini warna merah kan kalau nggak salah. Iya, karena ini yang RB1 Absolute. Kalau yang luxury kan biru atau putih gitu. Enggak, ya? tetap merah juga. Oh, merah. Tergantung tahunnya dia. Oh, ada Kalau tahunnya misalkan ya? yang RB2 itu dia biru. Gitu. Speedometernya merah, nanti gue kasih lihat juga di sinematik. Karena dia merah, AC sininya merah kayak Type R ya. Kayak Type R merah-merah, ya lumayan lah. Ini itu jadi bisa semi Type R dong. Ya jauh sih, jauh masih jauh. Tapi kan anggap aja ini bisa jadi Odyssey Type R soalnya sport. Iya, terus mesinnya juga ya Udah K24 lumayan lah, ya, udah oke mulai lah. ada K24. Oh ya, BTW ada satu lagi yang spesial ada di bagasi. Coba kita ke bagasi yuk. Oke, kita sudah di bagian bagasi. Kalau dari sini sih nggak kelihatan spesial. Iya, harus dipraktekkan. Oke, kita berdiri dulu ya. Berdiri. Nah, di sini apa ini Sky? Jelasin Sky. Nah, sini kan kelihatan seperti flat bagasi nih. Bagasi. Tapi kalau kita pencet tombol ini, Wih, kapan lagi mobil 100 jutaan ada kursi elektrik begini? Lexus LX 570 aja berapa sekarang ada begininya? makanya dulu pas mobil ini pernah kayak keluar, termasuk gua karena ada ini yang Iya. automatic one touch untuk naik turun kursi. Coba diturunin lagi Nah, Sky. ini kan tadi udah dikasih lihat yang pas kursi untuk naik. Nah, kita coba yang turun nih. Turun, coba. Hebat ya, berapa tahun masih berfungsi loh. Tapi keep in mind loh, ini mobil kan juga kalau lihat awal tahun 2000 sih udah termasuk canggih lah. Canggih sih ya. Mantap ya. Udah, sisanya gak ada yang spesial, kotor. Maklumin guys. Maklum. Tapi ini harusnya ada power back door ya, ada Nah, kotaknya kelihatan gitu ini ya. ada tombol dummy nih. Kayak ini buat tombol power back door mungkin option di Jepang ya. Mungkin ya, kita nggak tahu Iya, ya. kita juga nggak tahu. Kalau ada gue juga mau sih. Kayaknya enak gitu, ngeflex. Kalau misalnya ada power back door sih udah canggih lagi. Canggih tuh. Semuanya banget. udah serba button. One touch lagi. Anyway, ini harusnya yang Absolute Plus nih, mobil. Plus ya. Harusnya Bedanya yang apa? Absolute Plus, Bedanya yang Absolute sama bedanya itu Absolute Plus itu ada tombol AFS-nya untuk adjust. Ini nggak ada ya? Ada, Oh, ada ya? tapi lagi nggak berfungsi rusak. Terus ada tombol VSA-nya buat vehicle stability control. assist. VSA, sorry, bukan VSA, VSC, sorry. terus Saya kira VSC. sama dia harusnya keyless, ada kartunya gitu. Kartu akses. Masuk apartemen kartu akses, buset. Oke, sisanya kita lanjut ke bagian mesinnya. Buat orang-orang yang fanatik dengan Honda kayaknya tahu ini mesin K24 ya. Mesin legend lah intinya. Mesin enak sih mesinnya Enak sih. iya.
Jadi sebelum ini tuh kalau nggak salah B series ya. B zaman series dulu. B20 gitu ya, yang di CR-V gitu ya. Ini baru masuk mesin K. Tenaganya enak tapi powernya efisien lah. Lumayan efisien Oke, lah. termasuk oke ya full. Masih enak sih, tapi hanya satu kendala dari mesin ini tuh VTEC-nya tinggi banget. Boros, RPM 6000 baru VTEC dia. boros gak? Banget. Banget kan, saya juga tahu kalau K24 itu juga terkena borosnya. Lagi nggak kuat bos, isi pertamax turbo. Gila pertamax turbo. Kalau bensin 1/7, tangkinya gede gimana? Seminggu habis berapa? Oh ini isinya turbo ya? Pengennya dulunya turbo. Oh, oke. Awal-awal waktu beli turbo. Tapi habis Gagal kondisi. udah naik 12.000, lemes. Naik Sekarang 14.500. Iya, aduh, tambah lemes. Lagi. Waduh. Aduh. Tapi sisanya mesinnya standar sih, standar. Standar. Emang standar ting-ting. Kebetulan kilometer juga udah 150.000 nih mobil. Wah, tuh guys. Udah keliling Jawa berapa kali? KM-nya 100 kali betul. kondisi tidak akan bohong dengan KM-nya. Iya, emang pemakaian banget. Tapi untungnya mesinnya sehat. Kebetulan dicek sama Citra Jayaban. Ganti oli segala macam, bagus Masih sih. top. Masih bagus olinya. Kemarin dicek oli gardan ya, oli transmisi ya. Semua ini udah dicek oke masih semua, iya. good. Oke. Kemarin ngomongnya sih Silvitech-nya masih bagus kan. Tapi gua enggak. geber, bocor banget. Aduh, Mungkin tapi udah ketuaan, udah coy, ketuaan. digeber, Tapi tenaganya gila loh. masih. Nanti gue kasih lihat deh, gue mentokin speedometernya. Nanti gue kasih lihat di foto. Wih. Oke, sebenarnya kita juga ada tujuan kenapa kita nge-review mobil ini ya. Emang mobil ini akan melalui proses restorasi dan modifikasi lebih lanjut lagi. Karena menurut gua ini mobil yang menarik ya, dengan price point yang segini kayaknya susah gitu mau dapetin fitur-fitur mobil yang ada di mobil ini gitu. Iya, Sama emang katanya mesin ini juga berpotensi nih meskipun transmisinya matic, katanya bisa kenceng juga katanya. Ya, we'll never know. Nah, Sky silahkan ya mobil gua sebelum direstorasi gua mengizinkan lo untuk ngerosting nih, silakan mobil gua. Nah, ini apa ini kan? Ini, Seperti dicakar kucing ya. iya, atau enggak sarang nyamuk apa gimana ya, digigitin ya, atau sarang apa namanya? Sarang tikus. Sampai Hah? ininya hilang, kancingnya. Duh, gua aja jijik megangnya. Terus nih, lihat nih. Ini patah, dudukan buat itunya. Kan itunya kan klek gitu kan. Ini Oh, patah. aslinya di sini. Di sini. Astaga. Nah nih, gua kasih lihat ya demonstrasinya nih ya. Saya nggak nyadar itu udah patah. Aduh, keras banget lagi. Nih, Oh, harusnya ada ada teklek gitu kan. ada klik buat Ada klik buat itunya. Tapi kalau gini goyang dong kaos jalan nggak? Nggak tahu sih. Gue berharap enggak aja. Waduh, kelihatan lagi. Next roast. Ini, wah Ken-nya apa ini cat ini? Ini. Waduh, Ini. apa ini Ken? Kok ini Ini. putih-putih? Ini custom marble finish, bos. Marble finish. Jadi apa, silver marmer lo tau gak? Aduh, gue juga ikutan ngerosting deh ininya, trimnya nih. Waduh, buset. Waduh. Dari hitam jadi warna silver lo, gila lo. Ini mungkin waktu ngecat kok overspray. Mungkin gini, apa? Tapi ini. Iya, ini ikut. Ini pudar ya kan. Terus bumper belang lagi, belang sama ini belang. Ini sama ini belang, 3 warna berbeda nih. Ini belang. Eksteriornya kayaknya ya kurang lebih begitu ya, udah agak buntu. Ini antena hilang ya. Oh ya, antena BMW S90 nih bekasnya. Ini antenanya hilang ya. Bukan hilang, emang tadinya nggak ada kan. Lu tau kan dulu kan ngetren dikasih sirip hiu kan. Tempelan nggak ada antenanya kan. Ini nih, sirip BMW S90 nih. Makanya ini kok ada apa ini? Kok ada zer? Nih, ini kayaknya lu bakal puas banget nih, netizen Apa? juga bakal puas nih. Apa Silakan dibuka ini? nih, silakan dibuka. Apa ini? Wah, lihat gak guys? Saya terkejut lihat itu. Bagi orang yang penasaran isi jok dalam Odyssey seperti apa nih? Lah, Ken, Ini kelihatan. katanya lu habis restore kok bisa copot? Nggak tahu nih, kayaknya nih
ada yang masalah nih, ntar gue bawa lah. Mungkin orangnya pasangnya kurang. Lupa, mungkin Mungkin buru-buru main cetekin aja ya. mungkin terlalu fokus ke sektor-sektor lain yang terlalu buluk ya kan. Jadi restore yang lain dulu. Terus aduh kelupaan. Makanya pas lu buka pintu, gua kaget kok itu ya udah. Duh, malu nih yang punya guys, sumpah. Tapi cukup lah ya, gue rasa Udah. review kali ini lah ya. Kita udah bahas dengan ekstensif. Tapi stay tune aja juga dengan project ini. Ntar bakal lanjut nih, kira-kira apa? Stay tune aja di Drive Launch. Gitu. Pamit lah ya, selesai. Gua Ken pamit, Sky pamit. See you in the next video. Bye.